Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Mas Chan Digital, masih di playlist buat website. Pada kesempatan ini kita akan buat website toko online ya. Nah, di video sebelumnya kita hanya bikin website untuk kebutuhan biasa ya, yaitu company profile atau untuk sekedar CV ya. Nah, sekarang kita akan buat website untuk toko online. Dan ini kebanyakan alasan orang bikin website karena untuk bisnis ya. Nah, langsung saja kita siapkan beberapa hal ya. Nah, tentu install WordPress-nya. Nah, kalau belum tahu cara install WordPress seperti ini, silahkan subscribe channel ini. Lalu lihat di sebelah kanan atas ya, pojok kanan atas. Videonya saya cantumkan di sini. Lalu kita langsung ke plugin ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan beberapa hal yang disiapkan. Nah, siapkan plugin WooCommerce dan SEO Press ya. Untuk plugin yang ini sudah otomatis terinstall, jadi biarkan saja. Yang kita butuhkan saat ini ada dua ya. Ini sudah saya install, namanya SEO Press dan WooCommerce. Sesuai thumbnail yang ada di video ini. Nah, pertama-tama teman-teman silakan aktifkan dulu WooCommerce-nya ya. Silakan aktifkan WooCommerce-nya dulu. Baru nanti kita aktifkan SEO Press satu demi satu. Setelah itu teman-teman silakan ke sini ya, WooCommerce. Lalu ke pengaturan. Nah, di bagian ini teman-teman atur dulu semua yang dibutuhkan untuk menampilkan toko online. Nah, pertama masukkan dulu alamatnya, alamat tokonya, lalu masukkan kotanya, dan di sini kita atur dulu negara bagian, maksudnya provinsi ya. Saya ada di provinsi Banten, otomatis langsung Indonesia di sini ya. Nah, untuk opsi umum kita ubah, lokasi penjualannya adalah kita Indonesia, lalu lokasi pengirimannya juga sama ya, Indonesia saja. Bagian ini dibiarkan, pajak nggak usah ya, kecuali kalau mau diaktifin. Nah, pilihan mata uangnya kita atur ya ke IDR alias rupiah. Lalu ini tanda koma diganti tanda titik, ini dihapus, dan ini diubah ke 0 desimalnya. Kita klik simpan. Nah, setelah itu teman-teman ke menu pembayaran ya, seperti ini. Nah, teman-teman di bagian ini langsung ke terima pembayaran offline ya. Lalu klik aktifkan transfer bank langsung, atau juga bisa bayar di tempat alias COD. Kita ke transfer bank langsung saja. Nah, ini bisa kita edit ya, transfer bank saja ya. Itu tambahkan rekening teman-teman. Pertama diubah dulu negaranya ke Indonesia. Ya, Indonesia di sini. Nama rekeningnya ya nama rekening teman-teman. Saya kasih contoh saja ya. Nah, nama banknya misalnya saya pakai bank OVO ya, bukan bank sih ya, dompet digital bisa juga. Ya berarti nomor rekeningnya adalah nomor OVO teman-teman. Bisa juga. Nah, IBAN sama BIC ini biarin aja, klik simpan. Nah, kalau ada banyak akunnya silakan masukkan berapa akun yang teman-teman punya. Lalu klik simpan di sini. Tinggal tunggu sebentar. Nah, kalau gagal memperoleh pengaturan, kita coba lagi simpan perubahan. Apakah masih gagal? Kalau gagal kita refresh, kita ulang lagi ya. Nah, ada chapter di sini ya. Apanya kita bereskan dulu. Nanti selesai. Tambahkan ulang saja di sini ya.
atur ini ke Indonesia. Rekening Mitra saja misalnya, nama banknya OVO, telepon, nomor, maksudnya nomor OVO-nya ya, klik simpan, lalu klik simpan pengaturan, dan ini berhasil. Oke, selanjutnya ke akun dan privasi. Nah, kalau teman-teman ingin customer bisa beli produk tanpa harus bikin akun, biarkan aja yang ini ya. Tapi kalau memang produknya harus dibeli dengan akun, nah ini diganti. Tinggal ke sini saja. Aktifkan login saat checkout. Lalu bagian ini dicetak. Gitu ya. Lalu setelah itu tinggal simpan perubahan. Lalu ke visibilitas produk. Visibilitas situs maksudnya. Teman-teman ubah ini ke langsung ya. Biar tokonya bisa langsung. Kalau sudah seperti ini, nah, setup tokonya selesai. Teman-teman bisa cek laman di sininya. Di WooCommerce ini ketika sudah diinstal plugin ya, otomatis ini secara otomatis membuat halamannya. Halaman checkout, halaman akun belanjanya, halaman peranjang, dan juga toko. Nah, lalu setelah itu kita ke menu plugin. Kita aktifkan lagi satu plugin yang masih belum aktif, yaitu SEO Press. SEO Press ini untuk optimasi SEO ya. Kita klik here we go. Nah, ini next step saja. Untuk bagian ini di setting dulu. Kalau ini sudah bisnisnya organisasi, pilih organisasi. Kalau ini bisnisnya perorangan, perorangan. Saya pilih perorangan alias person ya. Nah, sebutkan nama bisnisnya. Misalnya saya, ini hanya contoh. Nah, upload image. Nah, ini bisa ya pakai foto saya saja. Ini logo bisnisnya maksudnya. Untuk bagian ini biarkan, karena ini bukan organisasi ya, karena ini buat organisasi saja. Nah, ini teman-teman bisa masukkan link sosial medianya yang dimiliki di sini ya. Atau kalau nggak punya bisa save dan continue. Bisa diisi di lain waktu. Untuk bagian ini teman-teman harus lihat dulu ya. Saya tidak menampilkan post karena saya tidak posting. Nah, silakan ini di checklist. Nah, untuk yang lainnya dibiarkan ya, di unchecklist saja. Nah, untuk bagian yang ini juga sama, dibiarin, tinggal save continue. Nah, untuk bagian ini juga sudah otomatis ya. Tinggal, nah, bagian ini satu saja nih checklist. Atau nggak usah juga. Save continue. Setelah itu, teman-teman checklist semua ini ya. Save continue. Oke. Nah, ini bisa diaktifkan, bisa tidak. Kalau saya pilih aktifkan. Save continue. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman atur ini ya. Konfigurasi XML sitemap. Nah, kalau sudah begini sudah aktif ya otomatis. Sitemap ini fungsinya nanti seperti ini ya. Nanti kalau diklik nanti seperti ini. Ini nanti untuk kita masukkan datanya ke Google Search Console. Namun videonya akan kita buat di video berikutnya ya. Oke. Lalu ini diaktifkan saja. Aktifkan. Lalu save changes. Kita periksa dulu bagian post type-nya. Ini sudah beres. Ini juga sudah beres ya. Karena sudah disetting di awal. Nah, sekarang kita akan coba ke tampilan. Kita pilih tema dulu.
Saya sarankan gunakan tema yang bagus ya. Saya pilih yang Blosky. Tulisannya Blosky ya. Nah, seperti ini tulisannya. Tadi sebetulnya sudah benar nulisnya. Nah, klik pasang di sini. Nah, kalau sudah terpasang, aktifkan. Oke. Nah, jangan lupa install juga Blosky Combination, karena ini satu paket yang harus dipunyai kalau pakai tema ini. Supaya kita bisa membuat header dan footernya. Nah, ini yang baik. Oke, sekarang kita hapus dulu beberapa tema yang tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya cukup satu. Cara ngapusnya mudah, tinggal kembali ke tampilan lalu ke tema, lalu klik satu-satu temanya, dan di sini klik hapus, dan di sini hapus lagi, klik hapus. Oke, nah ini sudah selesai untuk menghapus semuanya. Selanjutnya kita ke pengaturan dulu sejenak, lalu ke menu membaca. Nah, di bagian menu membaca ini kita ubah tampilan berandanya ke laman statis, pilih Oppo, tinggal klik simpan perubahan. Nah, kita buat tab baru ya untuk melihat hasilnya. Kita lihat chat store, otomatis jadi seperti ini ya. Memang ini produknya belum ada, kita akan buat. Berikutnya, tadi kita bilang kita bisa atur header dan footer. Caranya kembali ke tampilan, lalu sesuaikan di sini. Maaf, ketinggalan satu langkah. Kita ke menu dulu. Kita ke menu, bikin dulu menunya. Kita pilih header menu 1 sama mobile menu. Oke. Setelah itu di laman ini kita centang semua. Tambahkan menu. Oke. Klik simpan. Kalau sudah klik simpan seperti ini, baru kita masuk ke tampilan sesuaikan. Kita atur dulu minimal header saja ya. Minimal header saja. Footer abaikan saja. Karena sudah begini. Kita masuk ke bagian header di sini ya. Kita masuk ke bagian header. Nah, di sini kalau kita mau menampilkan logo, caranya mudah. Kita ulangin ya. Pertama ke header. Nah, lalu di sini kelihatan ada logo. Klik logo. Pilih select logo. Nah, logonya pakai foto saya misalnya ya. Seperti ini. Dan namanya biarin aja, nggak usah ditampilkan seperti ini. Ini besarnya bisa kita atur saya 100, atau kalau kegedean 80 ya. Setelah itu kita atur marginnya ya. Oke, kita atur marginnya, kita ke rank ini kita ubah 2, kalau kegedean 1 seperti ini. Kita klik terbitkan. Oke. Nah, bagaimana supaya ini berwarna? Nah, teman-teman bisa ke sini ya. Klik main row, design, background. Saya pilih warna biru ya. Biru seperti ini. Lalu klik draft terbit. Kita lihat hasilnya. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya, untuk menu ya. Menunya belum kelihatan. Nah, kita atur ke sini, menu 1. Tadi kita
atur menunya, default, pilih menu utama, kita terbitkan lagi. Kita coba lihat hasilnya seperti ini, dan ini masih hitam. Kita setting desainnya dulu, font color yang inisial ini ubah jadi putih. Untuk bagian hover ini kita ubah ke hitam biar kelihatan jelas yang ubah apa, klik aktifkan. Setelah itu kita lihat hasilnya ya seperti ini. Lalu bagaimana lagi? Nah, belum selesai ya. Ini bagian search-nya kita tunggu ya. Menunya kita bisa pindahkan ke tengah seperti ini. Nah, supaya ada bagiannya ya. Nah, ini kita tambahkan satu lagi ya, namanya card. Cardnya kita simpan di sini. Dan warnanya kita atur, misalnya ini putih. Ikonnya juga putih. Terbitkan. Bagian search ini juga kita ubah warnanya supaya kelihatan ya. Oke, nah, seperti ini ya. Bisa nggak halaman ini dibikin sticky supaya ini tetap terlihat? Bisa. Kita ke bagian header, ke header sini, global header. Nah, sticky functionality ini bisa kita pilih ya, top and main row. Ini top and main row ini dari mana? Nah, di sini kan ada 3 ya yang disediakan oleh Blosky. Di sini ada top row, ada main row, ada bottom row. Nah, kita pilihnya bagian yang ini saja ya, yang di bagian yang ada logo menu sama search dan card ini. Nah, ini udah otomatis ada only main row, jadi ini yang bermain. Kita klik tambahkan saja, lalu save, lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Mana agak putih ya warnanya. Nah, kita coba setting lagi ya di sininya. Setting di bagian sticky-nya, saya coba warna hitam. Konsepnya hitam. Nah, coba lagi. Oh, salah ya rupanya ya. Oke, kita coba dulu sini. Ya, kita ubahnya di lain waktu ya. Korea yang penting sudah berhasil. Atau kita ini ubah dulu jadi tidak sedikit. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah kita atur supaya ini ada produknya. Kita atur supaya ada produknya. Tinggal tambahin menu produk di sini. Tambahin produknya di sini. Kita tambah dulu kategorinya. Misalnya kategorinya tuh produk X. Dan produk digital. Oke. Dua ini ada. Nah, tinggal klik tambah produk. Ya. Tambah produk baru, misalnya saya sebut barang satu. Barang satu ini produk isi.
Ini saya atur gambarnya. Produk ini ya, produk sederhana, saya tulis 5.000. Harga normal ya. Kalau harga obral itu yang diisi harus ini dulu, baru isi ini. Tapi kita tulis harga normal saja. Kita nggak pakai diskon. Lalu klik terbitkan. Kita tambah satu produk lagi. Tambah satu produk lagi namanya barang. Atur gambarnya, produknya. Ini produk sederhana. Atur 10.000. Dan ini produk digital. Klik terbitkan di sini. Kita lihat hasilnya. Dan jadilah dua produk seperti ini ya. Lihat tampilannya. Nah, beginilah tampilan toko online di bisnis kita. Ya, itu saja yang bisa disampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau di tutorial berikutnya kita masih membahas tentang website toko online. Itu beberapa hal yang perlu dilengkapi agar supaya toko online kita bisa lebih baik untuk bisa melayani konsumen. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.